Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andini Triayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap kesetaraan gender. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari perempuan dan laki-laki. Di sini, dari segi aspek fisik, laki-laki memiliki kumis, jambang, jakun, dada bidang, pinggul kecil. Sedangkan pada perempuan ini memiliki payudara, dada tidak membidang, dan panggul yang membesar, serta tidak memiliki kumis dan jambang. Yang ketiga, suara perempuan itu lebih melengking. Yang keempat, suara laki-laki lebih membesar dan atau berat. Nah, yang kedua itu pada aspek kognitif. Nah, pada aspek kognitif, laki-laki di bagian otaknya itu mempunyai hipotalamus yang lebih tebal daripada perempuan. Nah, sedangkan pada perempuan mempunyai korpus kolosum yang lebih tebal 30% dari laki-laki. Selanjutnya, laki-laki pada saat ada masalah, dia harus diam untuk mencari solusi sendiri. Sedangkan pada perempuan, ketika ada masalah selalu ingin curhat. Kemudian perempuan kalau tertekan pasti butuh bicara dan pasti dibicarakan. Kemudian itu perempuan jika bercerita selalu ingin disimak dan didengar. Sedangkan kalau laki-laki, jika laki-laki tertekan, biasanya dia lebih memilih diam dan akan bercerita kalau sudah memiliki alternatif solusi. Kemudian laki-laki kalau bercerita harus dilihat sebagai pahlawan dan suka dikagumi. Selanjutnya pada aspek emosi. Nah, di sini perempuan mempunyai satu pikiran dan 99 emosi. Tapi perempuan mampu mengontrol 99 emosinya itu dengan satu pikiran. Nah, emosi ini akan mengaktifkan kedua belahan otak perempuan yang mana mempunyai banyak lubang kecil di seluruh otaknya. Sehingga ketika dia emosi ini akan berpengaruh kedua otaknya. Tetapi karena otak tengah wanita tebal, jadi walaupun emosinya banyak, dia masih bisa mengontrolnya. Sedangkan pada laki-laki ini mempunyai 99 pikiran dan satu emosi. Tapi laki-laki tidak mampu mengontrol satu emosinya itu dengan 99 pikiran. Mengapa? Emosi ini mengaktifkan belahan otak kanan, yang mana otak kanan yang akan terkena imbas karena hanya mempunyai dua lubang yang besar. Nah, oleh sebabnya itu laki-laki masih bisa bekerja, masih bisa memutuskan keputusan apa yang harus dia ambil ketika dia saat sedih, marah, takut dan lainnya. Karena hanya otak kanannya yang terganggu, sehingga masih bisa mengerjakan pekerjaan yang kaitannya dengan otak kiri. Nah, ketika emosi laki-laki sudah memuncak, dia akan sulit untuk mengontrolnya dan melampiaskannya dengan cara berteriak atau memukul suatu benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan implikasi kesetaraan gender pada perempuan dan laki-laki. Yang pertama itu pada aspek fisik. Nah, implikasi perbedaan laki-laki dan perempuan terhadap pola tingkah lakunya yaitu laki-laki lebih terlihat aktif, mandiri, agresif, berani, terbuka, dan dominan bertindak rasional. Sedangkan pada perempuan itu cenderung bergantung sosial, tertutup, malu, dan tidak emosional. Pada aspek kognitif, di sini laki-laki mempunyai hipotalamus yang lebih tebal daripada perempuan. Oleh karena itu, laki-laki tugasnya menjaga keamanan, ingin dianggap sebagai seorang pahlawan, dan selalu ingin dikagumi. Sedangkan perempuan ini mempunyai korpus kolosum yang lebih tebal 30% dari laki-laki. Sehingga perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu yang secara bersamaan. Itu yang ketiga pada aspek emosi. Nah, implikasinya itu pada perempuan yaitu ketika pria sedang marah, sedih, dan lain-lain, maka yang terganggu itu di otak kanannya. Sehingga dia masih bisa main game, melakukan pekerjaan lain tanpa melibatkan emosi yang sedang ia rasakan. Karena otak kirinya ini akan tidak terganggu. Lain halnya dengan perempuan ketika merasakan sedih, marah, maka yang terganggu itu adalah seluruh bagian otaknya. Sehingga misalnya pada ketika perempuan sedang sedih, maka akan berpengaruh juga pada pekerjaan yang ia lakukan. Selanjutnya itu implikasinya pada laki-laki.
Ketika perempuan sedih, laki-laki lah yang duluan merasa sedih. Namun, dengan hormon itulah ia berusaha dan melatih menyembunyikan kesedihan yang ia rasakan. Dan ketika ada masalah, laki-laki ini akan lebih suka menyendiri atau menyembunyikan kesedihannya atau masalahnya. Sebaliknya pada perempuan, ia harus menceritakan kepada orang ketika ia mempunyai masalah. Oke, baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang perbedaan perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap kesetaraan gender. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.